Oke, silakan Pak Budi. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini untuk acara kedua saya mempresentasikan loading test yang sebelumnya Teluk Gendari juga dapat bagian waktu terakhir Pak. Jadi kalau jadi penyajian ini sengaja saya atur sedemikian rupa dengan konsensus KKGT supaya pemahaman terhadap loading test ini lebih dimengerti dan tujuan dari loading test maupun SMS itu lebih dimengerti oleh khalayak bersama. Jadi sebelumnya saya mengucapkan ke Pak Partono atas bergabungnya dengan webinar ini, juga ke Pak Derajat yang selaku moderator dan kepada rekan-rekan yang lainnya. Jadi saya dapat waktu 1 jam ya Pak Derajat itu untuk membawakan 2 topik, yaitu loading test dan SMS. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami akan coba awalin dari yang akan kami presentasikan, yaitu tahapan rancang bangun jembatan, terus tujuan loading test dan SMS, metode uji beban dan uji beban di Pulau Balang, baru kemudian rancang bangun SMS. Ini portofolio kami, jadi kami lebih menguji jembatan yang di atas 100 meter itu kurang lebih hampir mendekatin 40 lebih. Jadi ini tersebar memang banyaknya di Pulau Jawa dan Kalimantan. Jadi eksperimen ini kami tonjolkan di cable stay, meskipun kita di arch state, high pillar, balance, dan railway multi-span continuous. Oke, kita skip. Ini pengujian yang ke-5 kali untuk cable stay. Sebenarnya yang ke-6, tapi yang ke-6 itu kita sudah mau menguji, sudah masang sensor, tetapi pada waktu kita mau melaksanakan uji beban kita menemukan keretakan sehingga kita membatalkan sampai dievaluasi lagi untuk diperbaikin. Jadi yang dengan Pulau Balang fix ada 5 yang kami itu. Pertama tahun 2016 itu jembatan Merah Putih. Terus kemudian tahun 2014 jembatan Mahkota atau Mahakam 2. Terus kemudian jembatan Siak 2019 dan Kendari 2020. Jadi Siak 4 dan jembatan Merah Putih itu merupakan jembatan baja atau composite. Gitu. Nah, ini jembatan Mahkota 2 itu kita nguji 51% Pak dari beban live load. Jembatan Mahkota 2, Merah Putih juga 50%, Kendari 70%, di Siak 4 juga 70%. Nanti kita ceritakan kenapa ada 50% dan 70%. Oke, itu yang kita tunggu, Pak. Oke. Jadi ini rancang bangun. Jadi sebenarnya yang berkaitan dengan pengamatan itu ada yang di antara perencanaan detail. Setelah kita dapat sertifikat perencanaan, kita menuju pelaksanaan itu sebenarnya ada OMDC Pak, Observation Method During Construction, yang ini sebenarnya sangat diperlukan sebenarnya untuk mencari initial stress pada waktu beban dead load, dan ini yang sering tidak terlaksana dengan baik meskipun dalam HMS itu sudah terancana atau sudah
meskipun kita sudah mengatur dengan baik, tapi selalu ada kendala pada perwujudan OMDC. Kita sendiri pernah mempraktekkan, yaitu kebetulan dengan Pak Dono juga di Kukar selama construction, tapi masih berbentuk sederhana. Nah, setelah di pelaksanaan itu selesai, kita ada mendapatkan like fungsi sebelum jembatan boleh dioperasionalkan, itu ada loading test. Terus hasil dari loading test sebenarnya berkaitan dengan OMDC. OMDC kita dapatnya initial dengan dead load. Kalau like fungsi kita dapat initial menguji live load yang kurang lebih 50% pengujian sampai 70%. Terus kemudian beban live load ini bervariasi antara 15 sampai 25% khusus untuk bentang di atas 100 ya. Kemudian Venger 2 itu digabung untuk mendapatkan SMS. Jadi terus jadilah monitoring selama masa layan jembatan. Seharusnya begitu, Pak. Tapi yang sering ini OMDC ini tidak dilakukan sehingga kita hanya dapat live load untuk beban dead load-nya dari teori. Oke. Terus kemudian sertifikat layak fungsi itu mulai ini diawalin setelah diamatin oleh KKJT itu sejak Kukar runtuh, Pak. Dari sana pembangunan Kukar itu mulailah di sana pengamatan uji. Kami sebelum terbentuk kami sudah melakukan loading test, tetapi pengamatannya baru tingkat Kapsubdit atau di jembatan, Direktorat Jembatan oleh sekarang PUPR Pusat. Nah, kemudian itu. Ini saya kira nanti kita menuju SMS selanjutnya. Oke. Nah, uji beban itu loading test itu ada dua tipe sebenarnya. Ada proof loading test sama performance loading test. Di kita yang banyak dilaksanakan adalah performance loading test. Proof test kita di tempat kita, negara kita belum kita temuin, Pak ya. Atau mungkin di luar biasanya di tempat-tempat batu bara atau itu mungkin sampai 100%. Tetapi kalau di bawah Departemen PU kemungkinan hanya sampai performance loading test. Performance loading test itu dalam batas servis. Terus kemudian baik beban statis maupun dinamis, dan kita menguji sampai elastis respon dan dibatasin live load-nya itu hanya 70 sampai tidak sampai 100. Kenapa kita batasin 70? Bahkan kita itu izin sampai 80 itu agak susah karena akan menimbulkan permanen struktural damage jikalau struktur itu tidak terpenuhi dari loading test atau kerusakan, sehingga dibatasin ya antara 70 sampai 75 gitu. Kenapa 70? Karena nanti di grafik kita akan kelihatan di grafik unloading nanti dan loading itu kelihatan 70 itu sudah menunjukkan grafik yang stabil ya. Oleh sebab itu bisa menunjukkan performance eskalasi ke 100%, interpolasi ke 100%. Dan unloading itu residual itu dibatasin sampai 5%. Oke, kalau sampai 10% itu pasti ditolak. Kalau 5 sampai 10% akan diamatin sambil dimonitor apa-apa yang terjadi di dalam pengujian selanjutnya. Gitu. Ini saya ambil dari papernya Pak Bambang Swendro ini. Terus kemudian proof load itu sampai 100 atau lebih dari 100% dan kelasnya sudah sampai ultimate stage, dan residual yang diizinkan 20 sampai 25 dan load deflection-nya sudah masuk batas nonlinear karena pada waktu unloading itu biasanya ditahan 24 jam sebelum di unloading.
Terus kemudian ada beban-beban yang khusus untuk ini. Terus kemudian risikonya kita memang ada special struktur defect. Gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk dinamis itu setelah kita untuk pengujian biasanya diawalin oleh survei pendahuluan dulu untuk melihat bahwa struktur itu layak untuk diuji. Kalau memang belum, harus diperbaikin dulu karena prinsipnya struktur itu boleh diuji kalau dalam kondisi performa yang bagus. Artinya sebaik-baiknya jembatan. Kalau ada defect atau terasa sesuatu yang mengganggu dari performance itu harus wajib diperbaikin dulu setelah kita melakukan survei. Terus kemudian ada sebelum melakukan uji statik itu diharuskan melalui uji dinamis dulu. Jadi sebelum dan sesudah untuk menunjukkan apakah ada penurunan performance sebelum pengujian. Jadi terus kemudian uji dinamik itu minimal sekarang harus 2 cara, Pak. Jadi harus bisa diuji dari impuls yang wajib. Terus kemudian ada pembanding, baik tadi statis, dinamis. Untuk lendutan itu wajib 2 alat ukur minimal. Jadi yang bisa dilakukan kalau impact itu dijatuhkan 20 sampai 25 cm. Terus diambil rekamannya free vibration, kemudian di FFT. Jadi kita kalau satu sudah dilakukan, maka kita bisa memilih ambient vibration, yaitu EMA atau OMA, dynamic exciter atau exciter, dan microtremor. Kami sendiri sebenarnya sudah dynamic exciter itu sudah pesan ya sampai ini 8 bulan ini Pak, karena di US pesan karena ada COVID sehingga ini menuju ke bulan ke-9 malah belum datang. Janjinya April ini sudah datang, Mbak. Jadi sekarang karena kami menunggu dynamic exciter, kami akan mengembangkan yang baru. Selain EMA sudah firm, kita akan mengembangkan dengan alat microtremor itu untuk mengukur ambien gitu. Oke, ini jembatan Pulau Balang prototipe yang tadi sudah disampaikan oleh perencana Pak Supartono maupun yang lain-lain. Ini prototipe-nya adalah semacam ini. Ini adalah jembatan terpanjang, beton terpanjang, dan nomor 2 kalau Suramadu diikutkan. Suramadu itu bentangnya 503. Kalau tidak aral melintang, maka akan pecah lagi yang beton ini di Pulau Bintan, Pak ya. Pulau Bintan itu bentangnya dalam desain paparan kemarin adalah 530. Nah itu jadi yang mungkin terpanjang di dunia kalau 530 seperti yang tadi disampaikan Pak Partono untuk beton ya gitu. Oke, ini panjangnya, terus kemudian lebarnya itu 20,4 gitu. Jadi ini alat-alat yang kita gunakan adalah accelerometer. Itu bisa untuk mengukur impuls, impact-nya, bisa mengukur, mencari EMA atau experience mood analysis atau mood shift-nya. Nah, terus kemudian kita menggunakan software Artemis dan satu lagi untuk impul software filter. Nanti saya terangkan betapa pentingnya filter itu. Dan alat-alat statis, uji statis ada reliability, transducer, tiltmeter, vibrating, terus deflection meter, DDM itu. Dan kalau khusus untuk jembatan Pulau Balang karena panjangnya sudah di atas 400 dibagi 200, waterpass tidak dipakai, dia jadi pakai di main span. Jadi akan dipakai di side span, sehingga syaratnya itu ada dua alat ukur, sehingga kita pakai deflection multimeter itu untuk
membandingkan dengan robotic total station. Dan yang ke depan kita akan mencoba mengembangkan lagi dari GPS yang dengan trik tertentu untuk memulai akurasi mendekatin robotic total station arah vertikal, yaitu sekitar 3 mili gitu. Ya, terus kemudian drone ini bisa pakai drone biasa dan kamera untuk men-scan dari kalau bentangnya spesial itu dan tinggi seperti itu, tentu kita pakai drone untuk mensapu atau menyeken dari apakah ada kerusakan-kerusakan yang membahayakan dalam pengujian terhadap struktur di pylon maupun di deck. Anemometer ini untuk tadi sudah diterangkan oleh Pak Partono untuk mempelajarin pengaruhnya ke aerodinamis, juga akan mencari resonansi pada waktu anemometer dipasang, mencari kecepatan angin yang akan dikalibrasi dengan anemometer. Accelerometer. Oke, maka ini uji dinamis ini kalau EMA itu nanti kita mengecek dengan kecepatan truk tertentu bisa 40, 60 kiri kanan, kita coba bervariasi untuk dapat rekamannya untuk mencapai target dari mood shift dari jembatan. Kalau yang metode yang wajib itu yang impuls ini, kalau kita lihat ini dilakukan di median. Jadi saya mohon maaf ke Pak Partono dan ke Pak Dono, kenapa mediannya kita bongkar kebetulan tidak permanen, sehingga untuk apa? Itu untuk mendapatkan vibration karena sebentar lagi saya akan jelaskan. Ya itu. Kalau kita menguji dari balan cantilever, rangka, itu antara grafik yang tidak difilter dan filter, di bawah itu difilter, di atas itu sebelum difilter itu hampir sama Bapak. Tetapi kalau jembatan itu sudah ada kabelnya, maka intervensi kabel, terutama kalau kabelnya itu miring dan sagging dan bentang panjang seperti Pulau Balang, itu pengaruhnya cukup besar juga, meskipun nanti difilter dengan trik tertentu dengan low pass itu akan dapat yang diinginkan. Kalau kita nggak dapat grafik vibration yang bagus, tentu akan susah untuk mencari damping daripada jembatan, dan nilainya kadang-kadang berbeda sebelum di filter dan setelah karena yang terbaca bisa intervensi dari noise dari kabel. Oke, nah ini kalau ini adalah ukuran-ukuran dinamis yang kami dapat dari CES, dari perencana, dan dari IPC. Yang seperti saya sampaikan tadi, ini mungkin belum sama Pak ya. Ini mungkin di Pak Partono sudah visco damper sudah dimodelkan. Terutama yang IPC kita belum yakin, apakah kita coba cari itu juga belum dapat apakah dipasang atau tidak. Kalau dari CES ini belum dipasang, jadi tadi sudah saya kirimkan seminggu yang lalu, mudah-mudahan Pak Yunalti akan membantu datanya jikalau dipasang visco damper itu apakah urutannya sama. Jadi ada perbedaan antara perencana dan CES. Kebetulan yang CES itu yakin bahwa belum dipasang, yang ditampilkan ini visco damper belum dimodelkan gitu. Kalau yang IPC kami belum tahu gitu. Tapi urutannya itu longitudinal dulu, vertikal, baru transversal. Kalau dari perencana vertikal dulu, longitudinal, baru kemudian transversal. Biasanya kita mencari target 5. Ini yang dapat 4 adalah vertikal pertama, vertikal kedua, transversal, longitudinal kita tidak dapat, tapi torsi dapat gitu. Jadi ini kalau
impuls yang kita kejar targetnya adalah vertikal. Jadi vertikal itu 0,301, kalau dari perencana 297. Nah, perbedaan pun ini mungkin dari data dari perencana sudah memasukkan aspal. Pada waktu pengujian kan kita lihat nanti itu aspal belum masuk. Jadi ini juga saya perlu verifikasi lagi dari CES untuk memasukkan aspal itu berapa nilainya. Kemudian yang diuji itu yang belum ada aspal. Jadi 0,301 yang vertikal. Ini yang saya sampaikan tadi, kenapa saya di tengah. Ternyata kalau dipakai di pinggir dekat kabel, maka ada intervensi kabel itu kiri dan kanan mengganggu sekali. Ada yang di bawah ini, di bawah ini yang mengganggu kabel ini terhadap bacaan vibration dari impul. Kalau kita pasang di tengah, agak impulsnya agak amplitude agak terbaca dengan baik. Terus kemudian beating itu artinya menggelembung, membesar, itu mulai mengecil. Kalau yang di ujung ini makin ke ujung itu makin besar, sehingga kami pada waktu itu menyimpulkan minta diuji di tengah dengan median diangkat gitu. Oke. Oke, bagaimana kriteria penerimaan uji dinamis? Uji dinamis umumnya adalah vertikal teoritis lebih besar dari vertikal pengukuran lebih besar dari teoritis ya. Umumnya yang selama menguji kami umumnya lebih besar, tetapi berkebalikan dengan deflection. Deflection itu pengukuran biasanya lebih kecil dari, meskipun agak primpit tapi lebih kecil dari teori itu. Terus kemudian dari teori itu. Kemudian ini hanya untuk membatasi pakai 1/8 atau bahwa kita itu pengujiannya 1/800 dan itu akan jatuh di mana nanti vibration antara static deflection dengan frekuensi pertama itu jatuh. Kalau jatuhnya itu hanya ini untuk kontrol aja, apakah terutama ini penyamanan dari segi pedestrian. Dan kalau di Pulau Balang kan nggak ada pedestriannya. Nah, ini kami dapat rangkumannya. Kalau kita vertikal pertama itu 0,31, pengukuran dapat rata-rata 0,32, hampir sama berimpit Pak ya. 0,32, 0,31. Jadi dampingnya itu dapat 1,5, 1,6. Dan ini vibration yang sudah difilter. Jadi konsisten antara sebelum dinamis awal dan dinamis akhir. Jadi struktur itu tidak ada 5% dari selisih vertikal pertama, frekuensi vertikal pertama setelah awal pengujian dan akhir pengujian. Kalau mode shape, kita kan mode shape yang kita cari adalah bentuknya saja. Kita tidak perlu nilainya berapa, tetapi mode shape-nya, bentuknya yang kita kejar. Oh ya, ini untuk longitudinal, untuk vertikal, untuk transversal, untuk torsi, untuk vertikal pertama. Baru kemudian kita ingin mendapatkan lagi, kalau midas kita dapat mass participation-nya, baik translasi maupun rotasi. Nah, kebetulan yang di RM itu tidak mengeluarkan rotasi karena sistem develop dari RM agak berbeda dengan midas gitu. Sehingga ini agak, kalau dari data midas itu kita ada sumbangan rotasinya itu sangat kita perlukan dalam menganalisa dari mode yang coba kita tebak atau kita cari gitu loh Pak gitu. Oke, sensor kita ini yang kita sebar apabila kita untuk mendapatkan di tengah bentang, tetapi kalau ingin mendapatkan sespan, jadi kalau sensor kita terbatas, kebetulan kami mempunyai 2
20 sensor, meskipun akan kita kembangkan ke yang lebih banyak. Jadi kalau kurang berarti kita sistemnya di parse, tetapi nanti dengan track dan synchronize kita akan mendapatkan ini di pilon ya, di pilon juga kita baca. Nah, setelah ini kita dapat yang tengah aja Pak, kebetulan yang agak bersih, itu targetnya di Mutchip ini 0,31, itu justru di EMA agak besar, 0,31 Pak bentuknya. Terus kemudian di vertikal kedua EMA-nya 0,61, di permodelan 0,77, lebih kecil, tapi di vertikal pertama lebih besar kita dapatnya. Kemudian di transversal kita Sebentar Pak. yes. Pak Budi sebentar. Dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Pak Spartono gimana Pak? Hampir mirip Pak. Di itu urutannya tadi perlu, karena kami mendapatkan dari Pak Partono itu juga kita nanti akan coba, saya kalau ada waktu saya share juga dari perencana urutan moodship-nya yang kami dapat dari Pak Partono. Jadi pada waktu saya minta ke staf beliau, mungkin saya lupa bahwa aspalnya tidak perlu dimasukkan, dan beliau juga memodelkan visco damper. Yang ini agak selisih bedanya itu terutama untuk longitudinal Pak, sehingga longitudinal kita tidak bisa ketebak sama sekali gitu. Oke. Jadi kita mendapatkan model itu kita perlukan untuk menganalisa bolak-balik ini Pak gitu, karena menganalisa itu juga butuh waktu dari pengolahan data EMA-nya itu. Oke, terus kemudian di torsinya adalah 0,67, terus kemudian di permodelan 0,062 gitu. Jadi kalau di Pak Partono tadi lebih kecil 0,297 karena aspalnya sudah diikutkan. Nah, sekarang kami lagi menunggu kalau aspalnya itu di CES itu dimasukkan, mudah-mudahan mendekatin sama dengan perencanaan Bapak. Gitu. Tapi yang diuji itu aspal belum masuk. Oke. Nah, ini hanya urutannya aja. Jadi yang apakah visco damper itu akan mempengaruhi urutannya, kita akan tunggu dari analisa di SI gitu. Mudah-mudahan sama dengan perencana setelah visco damper dimasukkan. Kami pada waktu mendesain jembatan pedestrian 400 meter itu dengan memasukkan visco damper itu berubah Pak shape-nya. Jadi mudah-mudahan setelah CES memodelkan sama dengan perencana, dapat kesamaan dengan perencana. Oke. Yang kita lakukan uji beban statis itu ada 4 model, ada 4 skema. Kita bisa menggunakan skema apapun, tapi sekali lagi biaya waktu itu menentukan, sehingga kita harus mencari yang seefisien yang akan bisa mewakili performan dari jembatan. Itu ada pembebanan di mencari momen positif dan lendutan maksimal, mencari beban torsi asimetris, terus kemudian mencari momen negatif, dan momen negatif lendutan di momen negatif yang paling besar di side span. Maksudnya momen di lendutan yang paling besar di side span. Oke. Nah, ini karena pada waktu pengujian jembatan Pulau Balang ini tentu kita sumber daya kan terbatas, Pak. Kami pada waktu itu minta nyediain 90 truk awalnya. Terus kemudian kita teliti dari lebarnya jembatan, potensi kemudian masuknya truk. Nah, itu ternyata dapat 74. Yang mampu disediakan oleh teman-teman adalah 60 truk. Sehingga kita memodelkan mencari kelendutan yang sama dengan beban panjang jembatan dan
panjang beban yang terbebani, sehingga dengan garis pengaruh kita akan dapat kurang lebih 320 mm itu yang menghasilkan sama dengan lutan, sehingga truknya itu agak dimepetin ke dalam, Pak, gitu. Terus kemudian setelah kita dapat itu bukan serta-merta 32 ini pasti sama, karena harus diuji lagi dengan pemodelan di dalam struktur jembatan truk-truknya itu. Mungkin karena 32 itu khawatir belum tentu lendutannya yang sama, karena kita menebak inflection point yang datar gitu. Jadi kita perlu verifikasi lagi dengan pemodelkan sampai terjadi lendutan yang sama. Oke, ini tentu melalui untuk mendapatkan skema 4 skema itu melalui garis pengaruh pada beban yang jarak berapa yang didebani untuk mendapat regangan maksimal, mencari pengaruh regangan di set span dan di main span, bahkan di pylon, di tengah pylon, di inflection balik gitu, Pak. Oke, melalui garis pengaruh gitu. Kita tampilkan hasilnya pada skema 1. Skema 1 itu kita minimal 4 tahap, Pak. 4 tahap. Kalau bisa lebih dari itu, tetapi faktor biaya dan waktu penyewaan truk itu menjadi handicap gitu. Karena Pulau Balang itu adalah pengujian paling berat yang kami lakukan. Pertama, panjang jembatan, terus kemudian keterbatasan truk dan musim hujan. Jadi kita menguji dalam kondisi persiapan 10 hari, kemudian pengujinya 3 malam 3 hari, dan selesainya rata-rata jam 2 sampai subuh. Yang terakhir itu sampai subuh. Gitu. Jadi 3 malam 3 hari berarti sewa truknya itu 4 hari. Ini yang paling panjang yang kita lakukan. Biasanya kita 6 hari persiapan, 2 hari sudah selesai. Gitu. Oke. Nah ini yang di state ke-7 kita, berarti kita ke-7 itu kita di Pulau Balang itu menjadi state ke-7 karena makin panjang jembatannya kita harus hati-hati setiap state itu untuk dievaluasi apakah menimbulkan terlampaui beban atau menimbulkan ada defect. Jadi, dan alhamdulillah di Pulau Balang itu tidak ada sampai lancar sampai skema keempat. Nah ini hasilnya bahwa hasil numerik yang disampaikan oleh CES itu adalah 32,6, pengukuran RTS sama DMM itu hampir sama, baik bacaan dan kembali ke 0. Sebenarnya kalau Bapak lihat di set span itu ada nilai karena 2% residualnya itu karena bacaannya itu menggunakan LVDT yang masih memungkinkan. LVDT itu punya toleransi batasan 0,1 sehingga kita bisa teliti. Sedangkan yang RTS ini punya untuk panjang 800 meter pengujian kita toleransi 3 mili. Jadi ada kemungkinan karena 0 itu adalah masalah toleransi alat. Jadi kita ukur di flexion maupun di pylon mau lendutan kita masih masuk semuanya. Jadi seperti di pylon itu numeriknya 78, bacaannya adalah 75 dan kembali 1%. Gitu. Nah setelah itu kita lihat di pylon, kita lihat ada di pondasi. Nah ini juga jadi catatan Pak Derajat karena strukturnya ini adalah end bearing, strukturnya yang kita uji live load-nya itu sekitar 15-20%, kalikan 0,7, jadi sekitar 14%. Praktis semuanya gaya-gaya itu sudah terabsorb pada dead load. Jadi praktis yang di pelcap itu tidak tidak memberi efek terhadap pengujian live load seperti juga di Kendari gitu.
Dan itu, tapi dalam KKJT ada juga yang dari tim fondasi akan bertanya bagaimana pengaruhnya terhadap live load gitu. Terus kemudian juga arah transversal pylon kita uji, terus kemudian strain gauge. Jadi nanti kita lihat bahwa semuanya adalah masih baik strain gauge maupun ini masih dalam batas lorengan dengan rebound yang relatif kecil di bawah 5%. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa rebound itu dijaga jangan lebih dari 5%. Nah, ini hasil konsensus. Terus kemudian ini tidak boleh melampaui dari 70% dari 1/800. Nah, jadi dan ini kenapa yang saya tadi 70%, nanti 70% ini garisnya kalau ini diteruskan ini lebih mendatar, Pak. Kalau diteruskan 80 ini lebih cenderung grafiknya ke atas. Jadi oleh sebab itu 70% sudah cukup untuk mengambil perwakilan dari pengujian dari 100%. Jadi pada waktu stake-nya ini kita hilangkan beberapa 7 stake itu kita hilangkan selama grafik itu terbentuk gitu. Terus kemudian kalau uji beban nguji jembatan beton, pengalaman kami tidak sebahaya atau tidak sepernik dengan pengujian composite. Kami pengujian composite yang itu mungkin juga share nanti dengan Pak Partono. 1/800 itu apakah layak untuk jembatan baja. Kami dulu juga mempunyai pengalaman mendesain jembatan sebelah Kukar, Pak, Loa Luhung 250 cable stay. Kemudian di IPC oleh Wikon juga. Tapi pada waktu siap dibangun keburu Kukar runtuh. Jadi dananya itu dialokasikan yang sebenarnya untuk membangun jembatan cable stay tersebut akhirnya digunakan untuk Kukar yang roboh. Pada waktu jembatan Siak yaitu dengan Pak Wikon juga 1/800 terlampaui, Pak. 1/800 terlampaui. Pada waktu itu KKJT memutuskan di stop dulu. Tapi kami menawar kita juga kebetulan memodelkan juga bahwa mencari reference untuk baja itu bisa mengizinin sampai 1/600 di luar. Oleh sebab itu kami dengan diskusi dengan perencana kalau itu karena dibagi 5 step, di step ketiga sudah terlampaui. Jadi begitu masuk ke step selanjutnya pasti lebih terlampaui, jadi hampir mendekatin bahkan lebih sedikit dari 1/600. Tapi kami menawar pada waktu itu, Pak, kalau uji nanti unloading itu kembali dengan rebound dengan bagus, saya izinkan menguji lanjutannya. Kebetulan Pak Derajat ikut ya pada waktu di Siak itu, saya masih ingat Pak Derajat, ada foto dengan Pak Derajat itu, sehingga malam itu kami lanjutkan setelah unloading keempat itu melampaui dari 1/800. Kita unloading, kita lanjutkan 1/800, makin mendekatin 1/600, terus kemudian kita unloading kembali sempurna. Nah itu jadi khusus untuk di Siak itu ada diskresi ya, artinya diizinkan tapi dengan catatan bahwa jembatan itu telah terlampaui hampir mendekati 1/600 tetapi rebound dengan sempurna gitu Pak. Oke, clear. Nggak jalan. Nah ini kita lihat itu selisih antara teoritis sama itu selisih
306 mili terus kemudian 6 mili terus kemudian di batasnya 30. Jadi koheren. Jadi kalau EMA tadi vertikal pertama adalah di teoritisnya tadi ketemu di impulsnya 301, kemudian di pembacaan impulsnya 301, tetapi EMA memberikan bacaannya yang sedikit berbeda adalah 0,31. Artinya empiris lebih besar, pengukuran lebih besar dari numerical, dan ini koheren dengan lendutan. Lendutan itu lebih kecil juga, pengukurannya tidak berhimpit. Jadi oleh sebab itu belum tentu jadi impulsnya kalau untuk jembatan bentang panjang, karena intervensi daripada kabel-kabelnya itu harus hati-hati, sehingga untuk mencari FFT, sehingga makanya perlu persyaratan 2 pengujian itu adalah dengan untuk membandingkan hal semacam ini. Jadi saya lebih secure bahwa 0,31 itulah finger dari 0,31 itulah, karena dibuktikan juga dengan beban statisnya terjadi meskipun hampir berimpit tetapi ada beda, sehingga itu bisa dijadikan finger, tetapi di side span-nya sudah hampir berimpit gitu. Terus kemudian ini reboundnya sudah, desainnya sudah optimal, itu dari 70% dari beban 100% itu hampir ini berimpitnya. Nah, ini hampir berimpit. Jadi cocok dengan bacaan EMA dan dengan bacaan frekuensi. Jadi kalau yang tadi seperti saya sampaikan, dan kemudian reboundnya ini relatif baik atau sempurna. Kalau itu sebenarnya tidak bisa 0 karena toleransi yang disampaikan, toleransi alatnya itu. Oke. Nah, terus kemudian setelah uji dinamis sudah, uji statis sudah, kita ada lagi namanya yang diharapkan DAF. DAF itu kalau di SNI adalah faktor momen pembesaran ya, FBD. Tetapi kalau di luar itu terkenal dengan DAF, Dynamic Amplification. Dynamic Amplification Factor itu menunjukkan kalau kekerasan dari kendaraan akan memberikan impact dinamik. Jadi makin kecil impactnya, faktor yang didapat dari PFN, maka faktor dinamisnya itu makin baik. Jadi ini mulai dikembangkan lagi, harus mendapatkan DAF dengan cara yaitu tadi bisa rem, bisa dengan variasi kecepatan, bisa juga dengan di trap untuk mendapatkan dinamik DAF-nya. Jadi yang berbahaya itu bukan kendaraan besar, tapi sebenarnya adalah kendaraan kecil yang redamannya agak berbeda dengan kendaraan berat. Nah, itu kita dapat DAF melalui 2 bacaan dinamis deflection dibandingkan dengan kondisi statis, yaitu itu dapat hampir 1,1, dengan metode kedua dengan strain juga dapat 1,1. Jadi DAF dynamic amplification di Pulau Balang itu hampir 1,1. Jadi tentu di SNI itu kan 1,3. Jadi mereka SNI itu sudah memberikan keamanan apabila kendaraan itu maintenance-nya kurang terawat, kita sudah menghitung sampai sebesar yang terjadi dalam kondisi normal. Oke. Untuk di Pulau Balang, biasanya kalau kami menguji di kabel di jembatan Art Pelengkung yang lurus, itu membaca seluruh ini biasa. Tetapi kalau di Pulau Balang ini ada sagging, ada apa, bagaimana cara mengontrol bacaan yang diharapkan untuk mengetahui berapa sih tegangan kabel. Nah, ini DSI, kita sambil DSI, dan kita juga melakukan pengujian jadi menggunakan teori string.
Tentu string yang sudah dimodify, ya itu kita baca dengan menempatkan satu accelerometer, dengan kita dapatkan 6 FFT di rata-rata, kemudian dimasukkan dengan teori string yang telah memodifikasi, itu hasilnya cukup bagus, itu dibandingkan dengan lift off. Kalau lift off itu semacam ini, hasil dari bacaan nomor ini model chase dan lift off itu yang merah itu chase, yang biru itu lift off. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Yunaldi bahwa tidak perlu fine tuning, jadi cukup langsung dilakukan lift off setelah staging construction itu selesai. Dan ini coba kita bandingkan nanti hasilnya dengan pengukuran kabel. Kita dapat begini setelah yang lap load ya, yang setelah beban layan. Jadi toleransi kita dapat hampir nggak sampai 2%. Nanti rata-rata 1% dan 2% dari bacaan Exloro dengan pengetero string tadi dibandingkan dengan bacaan dari lick off itu. Jadi ini cukup bagus sehingga kemarin dapat rekomendasi untuk pembacaan apabila dipasang SMS gitu. Kita sudah pengalaman masang load cell di Manado, kemudian dengan Manado itu juga dengan Pak Partono ya pada waktu itu beliau sebagai chess. Terus kemudian di Merah Putih kita sudah pengalaman memasang EM sensor yang strand. Terus kemudian di Mahkota kita memasangkan EM sensor pasca konstruksi Mahkota. Nah, kita coba akan ini Exloro ini sebagai salah satu alternatif dalam pengamatan kabel. Hasilnya cukup baik gitu. Dan jadi ini skematika dibaca bacaannya hampir tidak lebih dari 2% dari bacaan, sehingga ini kalau dipasang selanjutnya, karena kita ini mengapa tidak diukur semua, kita mencari sela-sela Pak, mengapa pengujian itu cukup lama, kita di antara pengujian skema 1 tahap sampai 7 itu di celah-celah tahap itu kita menguji tegangan kabel yang kurang lebih memakan waktu 15 menit sampai 20 menit itu, sehingga pengujian itu juga cukup lama karena akan ingin mendapatkan data dari kabel juga untuk dilarikan ke tegangan. Oke. Ya, itu kita batasin juga hasil pengamatan kecepatan angin. Kita rata-rata pemantauan selama seminggu lebih ya, itu angin di sana antara paling tinggi 10 Pak, hampir sama gitu. Jadi setelah kita compare di bawahnya itu, kalau di bawahnya itu dengan dengan accelerometer, apakah terjadi amplifikasi selama ada beban angin itu, ternyata ini ada kecil. Ternyata setelah kita FFT itu adalah kendaraan yang lewat ternyata. Jadi ini yang belum lagi, ini adalah data bagaimana angin itu berpengaruh kepada di deck. Nanti kita akan di Artemis nilainya ini berapa sih bacaan pada kondisi ambien gitu. Oke. Nah, ternyata tidak menimbulkan amplifikasi. Jadi kita juga mengamatan di Teluk Kendari itu pada waktu itu lebih besar lagi sampai dapat 15-16 karena diisukan terjadi FFI di jembatan itu sehingga mengganggu dari beban layan, tapi itu tidak terbukti. Dari tes wind tunnel test bunyinya begitu, tetapi di lapangan tidak terbukti kemarin. Kita uji lakukan, terus analisa juga tidak terbukti. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini yang tadi dibuktikan bahwa itu yang kita nilai adalah 0,31 itu kendaraan. Jadi bukan karena resonansi antara angin dan terhadap frekuensi jembatan. Oke. Nah, untuk SMS ya, kita SMS ya tadi saya sampaikan bahwa SMS itu adalah yang lebih baik tadi
diawali dengan UMDC, baru loading test, baru itu dilanjutkan SMS. Tapi khusus untuk di Pulau Balang itu yang rencananya dipasang, tapi akhirnya nggak terwujud apa yang kita rencanakan. Jadi merupakan pengukuran catatan data kondisi struktur bertujuan untuk memeriksa kondisi. Jadi sekarang ada kewajiban untuk melaporkan jembatan bentang panjang, melaporkan setiap tahun. Kalau Kukar dulu 3 tahun sekali kita uji dinamis, kita cek. Tetapi konsensus KKJP yang terbaru kita Pak Dono itu nanti kalau diserahkan ke PU wajib melaporkan jembatan itu setiap tahun, Pak, untuk perkembangan dari data-data kondisi jembatan gitu. Nah, ini pengalaman kita merencanakan juga memasang di merah putih ini sekarang 3, terus kemudian yang kecil-kecil itu 29 kita sudah memasang di Makam 2, di jembatan Tumbang Samba, jembatan Makam 2. Tumbang Samba itu kita hanya dipakai advisor aja, di Martadipura, jembatan Penggarong itu juga monitoring. Jadi kita sudah ada 5 yang kita pasang di jembatan terutama Pelengkung, dan ini kita lagi memasang 2 lagi yang rencananya akan di Musi 6 dan lain-lain. Oke, ini portofolionya ada. Nah, pada waktu jembatan merah putih itu kita memasang 167 sensor, Pak. Di antara sensornya adalah untuk lendutan kita GPS, terus kemudian tiltmeter, seismic axolometer, terus kemudian strain gauge, kamera, dan kita kabelnya pakai load cell, terus kemudian temperatur dan karena ini still temperatur jadi suhu juga diamatin. Tetapi sayang informasi yang terakhir dari yang terpasang 167 sekarang info yang terbaru kita kemarin sebulan yang lalu jadi diajak rapat tentang pengembangan SMS yang berfungsi kurang lebih 20%. Jadi yang lain dia bisa penjemputannya di sensor tidak bermasalah, tapi DAU-nya bermasalah untuk mentransmit ke server. Jadi bahkan informasi terbaru seismiknya juga bermasalah gitu loh. Nah, jadi kita lagi rapat untuk bagaimana perbaikan di SMS. Itu umurnya sekarang kurang lebih hampir 5 tahunan ya. Jadi ini untuk pembelajaran. Terus kemudian di Manado itu juga begitu, Pak. Terpasang 100 unit karena pindah monitoring room. Jadi sebagian dari itu tidak terbaca lagi dengan baik karena banyak kabel-kabelnya yang harus di-set kembali. Ke Suramadu itu terpasang 440 sensor, juga kendalanya juga sama. Baru ada kurang lebih 20 jenis ya, kalau nggak salah 6 jenis sekarang mulai diaktifkan, jadi mulai dibangun lagi kurang lebih juga 30%-an ya, dari 400 itu mulai berfungsi lagi dengan baik. Itu kondisi di Pulau Balang ini kita memasang sekarang makin diefisiensikan, makin yang utama tertanam untuk membaca dinamis, kedua membaca lendutan, dan kemudian membaca strain gauge, dan sekunder yang lain adalah membaca seperti anemometer, bearing, terus kemudian wind dan WIM sensor. Jadi kalau rencananya yang ada di Pulau Balang itu kita gunakan GPS, terus kemudian dikombinasi dengan tiltmeter pada waktu torsi, terus anemometer, terus kemudian joint meter, terus kabelnya. Nah, kita Pak Yunaldi ini bisa membantu nanti. Kita mengapa terlambat kita men-setting karena kita sudah mau EM sensor yang tipe strand tapi nggak disiapin karena nggak jelas, sehingga alternatifnya kita sudah tidak bisa mematang load cell dengan aslur. Seandainya dipaksa maka ada pelepasan kabel sehingga itu tidak rekomen atau mengganti kabel baru sehingga
load cell maupun accelerometer ini yang tipe kecil ini tidak jadi dipasang, tetapi alternatifnya seperti mahkota, jadi dipakai gulungan diinstal di luar. Tapi teman-teman di SI pengalamannya itu nggak lama, jadi di mahkota itu masih hampir 5 tahun juga Pak, kita memasang masih juga jalan. Jadi kita 10 tahun belum teruji. Nanti sebagai alternatif kita memasang tadi yang kita lakukan adalah riset itu adalah pengganti accelerometer. Terus kemudian di deck itu dipasang accelerometer di deck dan di pylon. Jadi strukturnya lebih praktis, kurang lebih 187 ya, 86, maaf. 86, jadi benar-benar dikompres yang utama saja yang dipasang, tetapi kita menyediakan DAU atau apa namanya sensor-sensor untuk membaca apabila sensor itu dikembangkan lebih lanjut. Jadi ini yang akan dipasang di Pulau Balang, hampir sama di Kendari. Kenapa kemarin tidak dipasang? Jadi ada wacana, jadi TU itu sudah tidak mau memasang ini, tetapi membaca data, Pak. Jadi kita belinya mereka itu data. Tetapi kalau data, infrastruktur atau speknya belum terbentuk, sehingga dana yang kemarin sudah terkumpulkan atau siap dipakai, itu tertunda-tunda, akhirnya sementara di postpone dulu. Sementara kalau yang di Kendari kita sudah memasang sebagian part adalah strain gate, gitu. Strain gate dari loading test dilanjutkan ke SMS sehingga kita dapat inisial nanti dapat rekaman selama pengujian itu berlangsung, gitu. Saya kira nanti ini tampilan globalnya, tapi mungkin tampilan ini jauh lebih bagus nanti kalau di di modify. Tapi intinya itu hal-hal semacam ini bisa membaca kabel, bisa membaca miring, tilt meter gitu dengan lendutan yang informatif gitu. Itu termasuk kabel gitu. Saya kira waktunya sudah habis dan kami cukupkan sekian paparan kami mengenai SMS dan loading test. Saya mohon maaf FNB nggak bisa memperdalam lagi karena waktunya memang cukup pendek untuk menyajikan 2 topik dalam waktu 1 jam. Terima kasih atas waktunya, kami serahkan ke Pak Derajat. Oke, terima kasih. Pak Andreas, waktu kami serahkan kembali. Sudah selesai semua Pak? Sudah Masih Pak? ada waktu Pak? Ya. Masih bisa ada waktu Pak? Silakan kalau masih ada tambahan. Yang terutama yang kaitannya dengan pernyataan-pernyataan yang dari Pak Supartono tadi Pak. Dari yang kami sampaikan tadi, yang dari Pak Partono kan menyatakan bahwa di pylon itu kan cukup stabil itu, jadi bacaan itu pada waktu bebannya itu beban penuh itu relatif pergeserannya itu tidak besar, jadi memang stiff, tetapi beliau tadi menyampaikan bahwa deco damper untuk mengantisipasi dari gempa karena di SNI ada persyaratan minimal di wilayah 1 itu memang 15% ya, kalau dulu kita rata-rata 10%, tapi itu peningkatan sekarang 15%, sehingga kalau beliau itu khawatir kalau itu terjadi tetapi faktanya kan tidak sebesar itu karena di wilayah itu memang bukan wilayah gempa, tapi memang persyaratan menyebabkan 15%, sehingga beliau dalam pemodelan itu jikalau itu terjadi maka di pylon itu akan menimbulkan gaya-gaya yang berpengaruh terhadap performa jembatan sehingga dipasang visco damper. Jadi kita masih menunggu dari Pak Yunaldi analisa terakhir, mudah-mudahan akan lebih mengerucut lagi bacaan loading test yang kita dapat, di mana itu nanti akan jadi finger jembatan. Jadi kalau ada maintenance nanti akan kita
kita kembalikan terhadap hasil dari loading test yang kita dapat. Gitu. Ya, kalau bisa nanti karena kan Pak Budi yang masih sering pertemuan kita, dikumpulkan ketiga data tadi Pak, mungkin bisa disimpulkan sebagai suatu data untuk SHMS tadi Pak. Baik Pak, baik Pak. Baik, Pak. Pertanyaan sekarang Pak, ini dari Panca Atma Jatama. Ingin bertanya bagaimana geometrik jadwal DEK terhadap rencana, apakah ada deviasi? Oh, tadi ini sudah ini. Maaf. Bentar. Untuk Pak Budi Santoso, sebenarnya pengujian beban statis dan beban dinamis pada jembatan itu sebaiknya memakai asumsi beban terpusat dengan total beban gandar 55 ton sesuai SNI atau memakai beban merata di mana beban didistribusikan ke seluruhan bentang jembatan. Mohon pencerahan katanya. Ya ini kita pernah diskusi di KKCTJ Pak. Ya, jadi apa namanya, saya juga sebenarnya kan loading test itu adalah apa yang beban kita kenal, ada beban merata dengan kelnya, ada beban truk ya. Tetapi untuk yang sering terjadi adalah memang kedua-duanya mempunyai tujuan tertentu, baik pembebanan truk maupun pembebanan merata. Tetapi memerata itu lebih ke arah global. Kalau saya salah, mohon dibetulkan Pak Supartono. Jadi mereka secara global, sehingga kita sedemikian rupa bagaimana menerjemahkan pembebanan yang merata tadi, 0,9 yang merata tadi, terus kemudian didistribusikan dengan yang paling mudah kan truk. Kalau truknya kita dapat merata jauh lebih baik, misalnya pakai beban air, beban tumpukan apa namanya plat, tetapi itu kan membutuhkan karena pembebannya itu staging, jadi membutuhkan effort yang besar, sehingga yang salah satu mulai mudah adalah mendekati dengan permodelan dari beban truk. Diharapkan lendutan, performance atau gaya-gaya tadi mendekatin dari actual yang dari pembebanan yang kita modelkan. Saya kira begitu Bapak. Oke, pertanyaan lanjutnya dari Pak Erwin. Jika lendutan uji melebihi dari lendutan rencana, apa yang harus dilakukan selanjutnya pada struktur jembatan? Seperti yang saya sampaikan, kalau beban beton selama pengujian kita hampir tidak menemui kendala. Jadi yang sering terjadi kendala itu baja, karena sifat fleksibilitas struktur. Kalau ternyata hasil pengujian itu untuk di beton itu terlampauin, maka kita hentikan. Terus kemudian kita analisa apakah yang salah itu di pembebanannya atau di pemodelan. Maksudnya pemodelan kebesaran, misalnya ada truk yang tidak sesuai kita uji dan sebagainya. Tapi kalau itu sudah benar, maka ada dua ini parameter yang terlampau ini, itu mau pemodelan yang salah atau pengujiannya. Jadi kita selidikin, kalau ternyata itu clear semuanya, berarti baru mengarah ke performance dari struktur itu memang apakah dari perencanaan yang asumsinya tidak valid atau di dalam pelaksanaannya itu mengalami apa namanya sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik. Yang kita pernah pengalaman uji beban yang tadi yang di musim 6 itu, pada waktu stage pertama kita baru tahap katakan 6, tahap keempat kelima itu sudah bunyi strukturnya. Ada bunyi seperti friction bekerja, terus kemudian seperti yang mau jembatan mau ya mau ambruk, krek gitu Pak.
Derajat juga ikut ya Pak ya. Jadi bunyinya kalau kebetulan saya sholat di bawahnya, jadi agak keras bunyinya, sehingga pada waktu kondisinya itu saya biasanya karena saya cashnya di sana, saya yakin bahwa hitungan masuk gitu. Tapi ada problem apa? Sehingga kami lakukan unloading secepat unloading segera karena tidak mau menimbulkan permanen kerusakan. Ternyata di unloading tidak kembali 40% karena 4 cm tidak kembali. Terus kemudian kita analisa, kita ini ternyata kita coba lagi pembebanannya setelah pembebanan setelah terjadi permanen displacement itu terjadi, artinya friction sudah terjadi, itu pengujiannya kemudian kembali rebound. Artinya ada permasalahan pada waktu asumsi pengencangan di baut atau frictionnya, perhitungan frictionnya kurang baut. Kalau di baja seringnya begitu. Tapi kalau di beton, karena beton itu terutama cable stay yang di pre-stress, kalau sifatnya pre-stress itu kan kalau ada masalah kelihatan retak atau apa, kan kita ada pengamatan dua, lendutan dan strain gauge. Nah, nanti apakah dua itu bacaan itu saling mengkorelasi? Kalau mengkorelasi nanti diselidikin, ya itu tahapannya apakah dilihat di desain, lihat di pemodelan loading test. Kalau kedua-duanya benar, berarti memang strukturnya bermasalah. Tapi selama pengalaman kami menjudin, beton itu belum pernah ngalamin kalau untuk beton. Kalau untuk baja sering kami melakukan gitu. Oke, saya kira begitu Pak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Arya. Izin bertanya, apakah ada dasar dalam menentukan minimum jumlah sensor dalam memenuhi uji statik dan dinamik pada struktur jembatan? Sebenarnya yang jadi persyaratan ini sekarang Pak minta yang terakhir itu mencari pengujian yang lebih efisien. Jadi tetapi bapak-bapak beliau yang diwakili oleh Pak Derajat kan ingin mengetahui menggali lebih jauh tentang performa jembatan. Jadi itu sisi dua yang berseberangan karena juga menyangkut biaya. Jadi yang paling utama adalah vibration tadi, harus dua alat uji. Kalau statik memang harus lendutan, harus dua alat uji minimal. Terus kemudian strain gauge itu yang major yang harus. Kemudian yang lain-lain itu misalnya pembacaan di pylon, pembacaan di tengah kabel, pembacaan di di expansion joint, di bearing itu kan bisa kalau melalui RTS. Tapi memang akurasinya tidak terlalu baik kecuali dibaca sensor-sensor yang mempunyai ketelitian dan akurasi yang baik. Jadi pinter-pinternya nanti bernegosiasi sama bapak-bapak KKJT. Kalau memang dalam desain itu performanya menunjukkan bagus, laporannya bagus, tidak menimbulkan keraguan, ya mungkin beliau juga tidak perlu sensor-sensor itu. Tapi kalau ada kerugian kecurigaan, maka sensor itu yang tidak bisa dihindarkan, pengamatannya akan lebih banyak. Terutama kita pengalaman di Japek itu karena dicurigain gini, tambah sensor-sensor yang akan jadi banyak pengamatannya. Saya kira itu Pak. Itu. Oke. Sekarang coba mari kita lihat masih ada apa lagi nih. Dari Pak Yoyong, banyak metode dalam SHMS saat ini yang banyak dipakai di banyak negara maju adalah dengan OMA, Operational Model Analysis, atau Ambient Vibration, sehingga input gaya tidak perlu diketahui.
untuk pengamatan jangka panjang metode OMA yang banyak digunakan. Karena Bapak menggunakan Artemis, apakah hasil frekuensi jembatan dibandingkan dengan beberapa metode yang ada di Artemis berdasarkan ambient vibration sehingga hasil dapat dikalibrasi? Silakan, Pak. Ini kalau Pak Derajat, kalau memilih EMA atau OMA, sukanya yang EMA katanya. Kalau Pak Profesor Iswandi juga, Pak Derajat juga EMA ya, karena EMA itu masih muda, OMA tua Pak. Kemudiannya EMA itu apabila bebannya itu kita yang kendalikan Pak, kita yang menginterupts. Contoh tadi ada kendaraan lalu lintas, terus kemudian. Tetapi kalau bebannya itu apa adanya, itu analisa OMA. Tapi memang kita sampai sebatas itu baru eksplorasi dari EMA, baik mengenai beban ambien maupun beban yang ambien yang terukur ya, apa namanya yang terukur maupun yang kita terukur. Tetapi kalau OMA memang ada cara pendekatan sendiri untuk analisa, memang agak berbeda analisa. Memang kita akan tetap melanjutkan fakta yang sebenarnya adalah beban yang tidak terukur kan Pak. Angin tidak terukur, lalu lintas tidak terukur. Nanti ke depan memang kita akan pelan-pelan akan maju ke OMA. Jadi tentu dengan perangkat yang agak berbeda pendekatannya dan analisanya. Jadi ini saja yang EMA masih baru ya, meskipun sudah lama tapi peresmiannya relatif baru sehingga perlu ada alat ukur yang baru tersebut. Saya kira demikian Bapak gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Anin. Nah, ini waktunya juga pas ini. Lazimnya berapa persen biaya testing tersebut terhadap total construction cost jembatan? Waduh, ini kecil sebenarnya, Pak. Loading test itu seperti kecil, ya, namanya cabai rawit itu, tapi itu dapat membantu performan dari jembatan. Saya tunjukkan angka saja ya, Pak ya, supaya dapat bayangan. Pengujian kalau bentang besar itu seperti Kendari itu dengan seperangkat sensor, bukan alat sholat ya, perangkat sensor itu kurang lebih biayanya adalah 2 miliar ya. Tetapi yang terbesar 60% itu biayanya ada di truknya, sewa truk. Makin lama makin, dan truk itu kalau di daerah-daerah yang seperti seperti Samarinda, seperti itu kan mahal karena sewa truknya itu banyak dinyewa dari pertambangan, Pak. Kalau kemarin di Sulsel itu dapat lebih murah karena dipakai untuk lain-lain pengangkutan, untuk sawit, untuk perkebunan, jadi lebih murah. Jadi bisa bervariasi masing-masing daerah untuk apa namanya biayanya. Jadi komponen terbesar itu sebenarnya 60%, 50-60% itu ada di sewa truk. Saya kira begitu Pak Anin. Angka itu kan lebih Bapak bisa menangkap substansinya kan gitu. Kalau biayanya tadi hampir 1,3 ya atau kurang itu, jadi ya nggak terlalu besar, tapi penting itu kadang-kadang terabaikan gitu Pak. Gitu. Saya kira gitu Pak Anin. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi pada rekan-rekan yang ikut itu nanti kopi dari presentation akan disediakan pada Haki nanti. Ya, baik.